pernah mencoba merubah posisi jadi tukang es keliling. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Elan Jailani, tinggal di Bandung. Saya buka konveksi udah 28 tahun. Saya bergelut di bidang konveksi, sangat nyaman sekali dan sangat banyak suka dan dukanya. Dulu sempat saya merasakan jenuh, merasakan lelah lah di bidang jahit. Pernah mencoba merubah posisi jadi tukang es keliling. Saya berjualan es keliling itu kisaran daerah Bogor. Saya merantau ke Bogor gitu kan. Pakai gendongan gini, jalan kaki. Kalau di kisaran kilo, mungkin berapa kilo lah. Dari pagi sampai sore itu jalan kaki terus. Kalau kami jualan es keliling itu, mungkin pendapatan mungkin cukup lah. Buat hidup sendiri, buat merokok, buat makan. Nggak memikirkan untuk masa depan, untuk nabung apapun juga, nggak kepikiran seperti itu. Asalkan tiap hari pegang uang aja gitu kan. Lucunya yang dikejar anak-anak gitu kan. Kalau nemu anak-anak 2 apa 3 itu saya sangat senang sekali. Saya di situ ngobrol sama anak-anak sambil buka box es, nawarin es. Satu aja yang ngambil, anak itu berjalan ngasih ke temannya, otomatis si temannya dia datang lagi. Tapi yang nggak merasa lelahnya, udah lama berjalan nggak ada yang beli, itu yang sangat mumet sekali gitu kan. 2004, alhamdulillah saya dikasih kepercayaan sama satu perusahaan harus megang konveksi. Awalnya dari situ saya belajar dari dia. Dari situ saya punya anak-anak, ya bawa teman-teman jahit, diikut kerja sama kita. Saya yang ngurusnya, dia yang kerjanya. Seperti itu. Saya tahu dari situ banyak ilmu cara beli bahan, terus menerima kerjaan, menerima order bikin jaket, apa kemeja, apa kaos, saya udah paham. Dari situlah kami belajar. Ya, setelah itu saya bawa anak-anak bekerja, saya buka konveksi mandiri lah. Punya uang sedikit, itu dapat pinjaman juga. Awalnya punya uang 4.500.000. Saya beliin mesin 4 biji. Saya ngontrak 1 kamar buat karyawan, 1 kamar buat keluarga kami. Nah, setelah itu saya nerima kerjaan dari luar. Ada yang pesan, saya terima, saya kelola, saya kerjain. Alhamdulillah banyak sekali. Bisa nambah lagi mesin 1 per 1, bisa nambah gitu kan. Kerjaan bukan dari satu tempat. Marketing ada di luar kota. Perjalanan kami di bidang itu nerima order dari luar itu sangat-sangat susah sekali gitu kan. Suka dukanya sangat sulit sekali gitu. Ada yang pesen barang ke kami pakai perjanjian, bahkan di atas materai. Jatuh tempo udah habis, kami kena penalti. Bahkan keuntungan itu kami bukan besar. Keuntungan kecil dikalikan kena penalti dan sama jatuh tempo, hampir habis mesin kami sendiri untuk mengembalikan uang tersebut. Seakan-akan kami merasakan lelah. Apakah ini usaha kami di bidang konveksi harus berhenti apa gimana? Kalau misalkan kami berhenti, mungkin untuk membiayai anak-anak kami, keluarga kami dari mana? Saya nggak bisa buka usaha yang lain-lain selain di bidang konveksi. Itu mungkin udah keahlian kami gitu kan. Terus setelah itu kami bersyukur sekali, alhamdulillah di bidang konveksi banyak relasi, banyak teman, banyak saudara. Apalagi di tempat pembelanjaan suka ngobrol. Oh, ini saya juga punya konveksi, saya juga punya konveksi. Nah, dari situlah mulai tersebar kami punya konveksi gitu kan. Dari mulut ke mulut, kalau bikin apa, suka bikin apa gitu kan. Oh, kami bikin apa aja. Semua di bidang jahit kami siap bikin. Saya bikin jahit, bikin jaket, bikin alma mater, bahkan topi juga. Apa aja asal mengatasnamakan jahit, saya sanggup. Mulainya gini lah, awalnya gini, kalau ketika kami dikasih PO, bisa dikatakan PO ya.
Misalkan dari perusahaan, Kang ini ada PO 2000 piece jaket apa kaos, dia ngasih DP masuk ke rekening kami. Misalkan hari ini tanggal 12 itu jatuh temponya sekitar dikasih waktu per 2 minggu 2000 piece itu 2000 piece. Oke, besoknya langsung saya berangkat beli bahan, udah dicek bahannya, baru di cutting. Setelah di cutting mungkin 2000 piece itu kisaran sampai 3 hari lah. Itu banyak ukurannya dan warnanya banyak gitu kan, nggak bisa dikatakan gampang gitu. Terus udah di cutting langsung masuk ke produksi khusus. Nggak setiap orang jahit saya kasih. Kalau di bidang kaos khusus orang kaos. Emang semua tukang jahit bisa, tapi kan tetap ada ahlinya. Kasih ke dia, ngambil satu ukuran aja dulu, satu warna. Makanya tiap hari juga ada yang bisa beres. Udah diproduksi, masuk ke tempat produksi, udah beres, masuk ke tempat packing. Setelah masuk ke tukang packing, langsung dikuisi, disetim, masuk plastik, kita bungkus. Kira-kira udah hampir beres, kami ngasih kabar ke kantor. Oh, besok mau dikirim, barang udah beres. Langsung kita closing, langsung dia pembayaran. Udah beres barang, pelunasan. Nah, muter lagi. Setelah itu udah closing, turun lagi PO. Kalau di bidang kaos, kami ada 3 anggota. Rata-rata tukang kaos bisa sekitaran 350 per hari. Nah, setelah itu turun jaket, order jaket. Wah, ini tukang jahit gitu kan. Dari kantor, dari perusahaan turun jaket misalkan 2000 sampai 1 bulan. Gitu kan. Oke, 1 bulan titik amannya sampai 1 bulan. Kami pekerja jaket sekarang ada sekitar 16 orang. Sama juga prosesnya seperti itu. Besoknya belanja sampai seharian. Kadang-kadang kalau belanja jaket, bahan jaket itu kadang sampai 2 hari lah. Di 2 tempat. Misalkan 1 tempat bahan bakunya, 1 tempat bahan buat dalemannya, buat aksesorisnya, gitu kan. Sampai 2 hari bisa belanja. Nah, udah datang bahan, diantar ke tempat kami, langsung naik ke tempat cutting juga. Itu cara ngatingnya juga 2000 itu bisa 1 minggu. Tapi itu tukang jahit bukan menunggu beres ngating. Udah ada yang beres, bisa dikerjain, langsung naik ke tempat produksi. Makanya muter lah. Makanya tukang cutting tiap hari kerja, gitu kan. Nah, setelah muter, mungkin proses bikin jaket sama kaos beda. Nggak bisa dikatakan per hari 1 orang berapa. Susah kalau digituin, gitu kan. Kalau digitik rata-rata kan, kalau misalkan pendapatan orang mungkin bisa dikatakan 15 biji lah per hari 1 orang. Itu juga tergantung model jaketnya, gitu kan. Ada yang simple, ada yang lumayan gitu. Kalau yang simple bisa lah. Soalnya cara kerjanya di kami ini bukan 8 jam. Mulai kerja jam 7 sampai jam 10 malam. Kadang-kadang jam 11 malam. Soalnya di tempat kami tidur di sini, kerja di sini, tidur di sini, makan di sini. Nah, seperti itu. Makanya nggak ada yang pekerja kami yang neko-neko, suka jalan-jalan, suka main apa. Malam minggu juga tetap dia kerja. Kalau diproduksi, kendalanya itu kekurangan bahan. Kebetulan di toko bahan belum siap. Nah, itu yang menjadi hambatan gitu kan. Keperluan kita misalkan 4.000 yard. Itu kan warna tersebut. Nah, sedangkan kantor nggak tahu menau gitu kan. Seperti itu kendalanya gitu kan. Nah, sudah nyari-nyari, kami nunggu beberapa hari. Tetap belum ada. Ya mungkin saya kasih info ke kantor. Oh, maaf. Tapi kami ngasih tahu ke perusahaan itu kalau misalkan ada kesulitan, ada kendala, barangnya gak ada, bahannya gak ada, kami ngasih tahu.
Nah gini, untuk semuanya ya, gitu. Mungkin bukan kami menggurui, bukan kami bisa dikatakan contoh gitu, bukan. Maaf, kami juga mungkin manajenya juga kurang, tapi kami di bidang konveksi udah hampir 28 tahun. Kami kata anak-anak itu dibilang bos juga ya, tapi kami nggak merasa jadi bos. Semua yang kerja di kami, ada yang sampai udah 15 tahun ikut kami selalu deket sama dia. Kami tetap deket, cerita-cerita, kayak gimana lah layaknya temen. Nah mungkin kami seperti itu. Mungkin dia yang kerja nyaman sama kami, nggak tahu, mungkin dari situ kedekatan kami, cara silaturahmi kami sama dia gitu kan. Terus ada kendala, ini bikin ini kesulitannya apa, kami ada yang nggak tahu, mungkin kami udah tahu, kami bisa mencontohkan, ngasih cara gitu kan. Terus ada kendala di masalah harga upah jahit segini, kita musyawarah, ayo bareng-bareng cari solusi seperti itu. Maka untuk semuanya mungkin tapi ini mah mungkin pengalaman kami dan mungkin cara kami, cara orang lain mungkin beda gitu kan. Bisa dikatakan bos, mungkin cara gayanya, cara bahasanya, cara tingkahnya udah jadi bos. Kalau kami nggak bisa seperti itu, gini aja lah gitu kan. Ikut sama anak-anak yang kerja, bisa dikatakan ada tamu sekali, mana bosnya? Kadang-kadang nggak tahu gitu kan. Oh itu ditunjukin, kami lagi kerja, ikut making, ikut ngating, serba terjun lah kami. Enggak istilah semuanya mengandalkan dia, enggak gitu kan. Kami sangat membantu segalanya gitu kan. Kami buka di bidang konveksi, kami perbuatan apa aja. Ada jaket, ada sweater, ada kemeja, ada baju koko. Nomor telepon kami 081 394 222 778. Nama perusahaan kami Elang Konveksi. Perusahaan kami ada di daerah Cisaranten, Kelurahan Cisaranten, Kecamatan Arca Manik, Kota Bandung. Kepada semua di bidang usaha konveksi, siapa aja yang pengen membentukkan jasa-jasa kami, ayo hubungi kami semua. Kami serba bisa. Mantap!